Di era yang serba digital saat ini, apakah kehadiran toko buku masih relevan untuk dikunjungi terutama bagi kaum Gen Z dan milenial? Halo pemirsa, bersama saya Dewi Wulansari. Di sini saya sedang berada di Pasar Santa dan saya akan mengupas tuntas informasi dari salah satu toko buku untuk mengetahui seberapa besar minatnya para penikmat buku secara langsung bentuk fisik untuk langsung datang ke tokonya. Mari ikuti liputannya. Selamat siang, Mas. Ya, siap. Kenalkan, aku Dewi Lansari dari mahasiswa Akademi Televisi. Di sini dengan Mas siapa ya? Bernama Salam kenal, saya Teddy, saya pengelola toko buku Pos di Pasar Santa. Baik, di sini untuk bangun toko buku ini udah berapa lama sih? Kami mendirikan ini tahun 2014, bulan Juli, jadi ya jalan 10 tahun ya sekarang. Lumayan lama ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang pertama aja ya. Apa yang menjadi inspirasi atau motivasi untuk Mas tetap survei atau membuka toko ini di tengah-tengah gelombang besarnya era digital itu gimana, Mas? Ya, saya mendirikan toko buku ini bersama pasangan saya. Ada motivasinya pertama adalah karena kami sama-sama suka membaca dan senang untuk berbagi bacaan-bacaan yang kami suka kepada pembaca lain. Selain itu juga kami sebagai warga Jakarta kangen aja sama satu ruang publik yang bisa menjadi ruang alternatif untuk berkegiatan di akhir pekan atau di saat jeda. Dan kami ingat waktu kecil senang banget pergi ke toko buku. Jadi ya sekarang kalau bisa menyediakan ruang itu bagi orang untuk bisa berkegiatan dan pergi ke toko buku, tentu itu kegiatan yang menyenangkan. Jadi motivasinya itu aja sih. Lanjut yang kedua, bagaimana dampak atau peminat pembaca untuk langsung datang ke tokonya atau menikmati membeli buku dalam bentuk fisik, mengingat sekarang adalah di era digital yang pasif. Ya tentu ini satu tantangan juga kepada kami sebagai pedagang toko buku fisik ya. Namun bagaimanapun membaca buku fisik itu masih adalah kenikmatan yang menyenangkan bagi banyak pembaca gitu, untuk memiliki bukunya, menyentuh kertasnya, tahu di mana bagian-bagian yang disukai, dan juga menjadikannya koleksi di rumah. Sehingga di era ini pun saya pikir orang tetap akan membaca, dan sekarang banyak orang yang tetap kangen ya sama yang analog-analog. Vinyl itu orang jadi rame lagi sekarang, dan toko buku pun saya rasa juga begitu. Dan sebetulnya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun jumlah buku yang terbit itu tambah banyak sebetulnya, bersama dengan walaupun buku digital juga ada, buku fisik juga tetap baik begitu. Nah, selain itu juga strateginya ya tadi ditanya ya, untuk bikin bagaimana supaya orang tetap datang gitu ya itu seperti tadi saya bilang, pergi ke toko buku itu bisa jadi satu alternatif kegiatan menyenangkan bersama orang dekat atau bersama sendiri pun gitu, untuk mendapatkan karya-karya yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, atau ngobrol dengan sesama orang yang suka buku di toko gitu ya. Jadi ya tetap, jadi strateginya adalah menyediakan ruang ini sebagai ruang yang menarik untuk orang bisa datang dan berwisata atau berkegiatan di jedanya. Tapi di sini tuh kalangannya tuh Gen Z atau milenial sih? Ini lumayan beragam ya, dari anak yang masih sekolah di SMA, anak kuliahan gitu, terus orang tua juga. Dan yang kami rasakan bersama waktu, kalau dulu waktu awal-awal buka itu banyak kan mahasiswa yang datang ke sini, mahasiswa sastra gitu. Tapi sekarang ini juga jadi banyak pengunjung keluarga gitu. Jadi ayah bersama anaknya, ibu bersama putrinya, lintas generasi, kakak dan adiknya gitu. Jadi ternyata sekarang ya banyak keluarga juga yang main ke sini. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Mas menghadapi tantangan menjalankan bisnis toko buku ini, terutama di era digital ini nih, gimana? Ya pertama tentu saja adalah kami toko buku independen yang kecil sekali ya. Jadi biasanya banyak toko buku itu
sulit bertahan itu jika sewa buildingnya mahal. Misalkan. Nah, kami berkegiatan di pasar itu sewanya lebih terjangkau lah. Terus selain itu juga adalah tetap menyediakan koleksi-koleksi yang menarik gitu, yang mungkin tidak mudah ditemui di toko-toko buku lain. Jadi kami banyak buku-buku impor, juga ada buku-buku dari penerbit independen di Indonesia yang memang tidak banyak ditemui di toko-toko buku lain. Selain itu juga dengan kami memperkenalkan buku-bukunya dengan sungguh-sungguh gitu, memang kami suka bukunya, orang juga mungkin tertarik gitu, karena ya orang kan juga mau baca apa ya, itu juga kan kadang nggak tahu gitu. Jadi dengan ngobrol dengan orang yang dia percaya seleranya atau percaya referensinya, itu juga bisa jadi pilihan. Baik. Yang keempat, apakah strategi khusus yang dilakukan untuk dapat menarik perhatian, terutama dari kaum Gen Z nih, di milenial agar memahami bahwasanya membaca buku secara utuh akan memberikan pengalaman yang berbeda? Kan kaum Gen Z dan milenial kan pasti ada berbeda nih cara membaca bukunya gitu. Strateginya gimana? Kami nggak spesifik sih ya sebetulnya menarik generasi tertentu gitu ya. Kami dengan mempromosikan bahwa membaca itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan membawa kita untuk mengenal dunia yang jauh di luar diri kita gitu, itu kami rasa itu akan tetap menarik bagi banyak orang gitu ya. Selain itu juga bagaimana kita juga membaca tidak tidak ngejudge orang yang bacaannya apa. Yang penting orang bacanya senang aja dulu, itu juga udah menyenangkan gitu. Jadi mempromosikan bahwa kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan menggembirakan, terlepas dari apapun bacaannya gitu. Saya pikir itu komunikasi yang selalu kami coba sampaikan di sini. Baik, apa sih harapan kepada masyarakat, terutama bagi kaum Gen Z ini dan milenial, agar menjadikan buku adalah salah satu medium yang bisa mengantarkan kita pada literasi yang luas? Padahal kan buku ini kan adalah jendela dunia kan. Itu gimana sih? Kami rasa yang pertama harapannya gitu masyarakat. Harapannya tentu adalah semakin banyak orang yang juga merasa bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan memberi kita pemahaman, pengetahuan terhadap orang lain, berempati terhadap karakter-karakter yang ada di buku, dan pada saat yang sama juga membuat kita bisa mengenal diri sendiri, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Jadi harapan kami sih dengan semakin banyak orang yang senang membaca, jadi industri buku juga hidup gitu ya, dan di kalangan mereka orang-orang juga akan memiliki empati yang baik antara satu sama lain, mengenali perbedaan, mengenali dunia begitu luas gitu ya, dengan berbagai cara pandang dan lain-lain, sehingga ya, itu berujung pada toleransi, pemahaman satu dengan yang lain, dan menghargai perbedaan. Tapi ini kan kaum Gen Z kan jarang banget ya membaca buku. Supaya bisa ngajak orang membaca buku tuh gimana sih? Kan saya kan nih kurang banget nih membaca buku, agar supaya menyukai bisa baca buku lagi tuh gimana sih? Pengen tahu gitu tipsnya. Kalau pertama sih tipsnya itu, pertama keinginan untuk mau membaca buku aja udah baik gitu ya. Kemudian mau membaca dari mana? Saya pikir membaca yang kita senang dulu aja. Tidak harus yang berat, tidak harus yang rumit atau yang menang penghargaan. Jadi apapun yang kita rasa betul kita suka, begitu. Dan pertama adalah senang dengan cerita ya. Buku itu kan pada dasarnya adalah cerita apa yang terjadi dengan orang lain. Jadi ya, tipsnya adalah baca yang kita nyaman dan bisa selesaikan. Mau itu komik, mau itu cerita pendek, mau itu novel, apa aja. Yang penting selesai gitu. Dan bersama waktu kita akan juga menggali kan, apalagi pilihan-pilihan yang ada di luar sana. Baik, terima kasih Mas. Sudah. Makasih, Mas. Oke, makasih ya. Iya, makasih atas waktunya. Iya, sama-sama.